Sejumlah petugas Dinas Perhubungan geram saat mengetahui rekan mereka dianiaya seorang juru parkir liar yang terjaring razia di pintu Monas Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas kemudian berusaha menangkap pelaku yang masih memegang senjata tajam agar tidak membahayakan jiwa petugas lain dan warga sekitar. Setelah terdesak, pelaku akhirnya menyerah dan petugas berhasil merebut senjata tajam yang digenggam pelaku. Insiden ini mengakibatkan satu petugas dishub terluka di lengan. Dari hasil pemeriksaan di Polsek Gambir, pelaku diketahui bernama Radef Candeli, 22 tahun, asal Sumatera Selatan. Ia marah lantaran terjadi razia saat menjaga parkir liar. Namun dari hasil tes urin, pelaku ternyata mabuk minuman keras dan memakai narkoba jenis sabu. Pada saat akan digunakan, rekan-rekan dishub secara sigap mengamankan pelaku, namun sudah sempat diayunkan sehingga korban berusaha menangkis dan mengenai tangan. Korban atas nama Fahri dan untuk pelaku inisial RC. Hasil tes urin sendiri? Pada saat kita periksa, diketahui bahwa pelaku di bawah pengaruh alkohol dan kita lakukan cek urin positif amfetamin. Sabu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gambir. Pelaku diperiksa terkait kasus penganiayaan yang dilakukan dan narkoba yang digunakannya. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar lokasi panik. 20 menit. Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat yang berlokasi di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo, Kepulauan Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu dini hari. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar berjibaku memadamkan api. Diketahui, saat kejadian tak ada petugas yang berjaga di kantor. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan seluruh bangunan. Untuk sementara penyebab dari kejadian kebakaran ini kami masih dalami. Kemudian saat ini lagi di perjalanan tim identifikasi Polres Muna dalam rangka kaitan melakukan olah TKP. Kira-kira kejadian jam berapa nih, Pak? Kisaran jam 3.30. Ada korban lagi? Sementara tidak ada korban jiwa. Yang kerugian yang real kita belum bisa hitung, yang pasti peralatan laboratorium di laboratorium uji semua tidak bisa terselamatkan. Kemudian beberapa perangkat kerja, komputer di beberapa ruangan itu juga tidak bisa kita selamatkan karena kebakarannya itu jam 3 subuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara Polres Muna masih melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriono Tamang, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan warga negara asing saat berkendara sepeda motor di Jalan Raya Kuta Badung, Bali terekam kamera warga setempat. Kini pihak Polda Bali sedang melakukan pencarian terhadap warga negara asing yang viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan warga negara asing yang sedang melakukan aksi berkendara dengan mengangkat roda depan sepeda motor tanpa menggunakan helm di tengah situasi jalan raya padat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan tersebut diketahui terjadi Kamis siang di kawasan Jalan Sunset Road, Kuta Badung, Bali. Kepolisian Polda Bali sedang melakukan pencarian terhadap warga negara asing pelaku aksi ugal-ugalan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga pengguna jalan lain. Terkait tentang warga negara asing yang mengendarai kendaraan roda 2
tanpa helm dan juga ada juga yang tanpa baju di Sunset Road Kuta. Ya, kita sedang melakukan penyelidikan ya, kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Walaupun sampai saat ini setelah kita tanya ke pihak jajaran memang belum. Pihak Polda Bali mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan warga negara asing tersebut dapat segera lapor ke petugas kepolisian guna penindakan lebih lanjut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video CCTV detik-detik wanita yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu yang jenazahnya ditemukan kemarin. Perempuan tersebut tewas usai melangkah di pintu lift yang salah. Beginilah rekaman video CCTV yang memperlihatkan situasi tewasnya seorang wanita Malang bernama Aisyah Sinta Hasibuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dan jenazahnya ditemukan Sabtu kemarin. Korban saat itu memasuki lift sambil melihat handphone, kebingungan menunggu pintu lift terbuka. Ia tak sadar pintu lift yang terbuka adalah pintu di belakangnya. Terlalu fokus dan panik saat pintu lift di hadapannya tak kunjung terbuka. Korban mencoba menelpon meminta bantuan dan mencoba membuka paksa pintu lift di depannya. Korban masih tidak menyadari pintu lift di belakangnya sempat terbuka. Langsung melangkah keluar lift begitu lift di depan terbuka secara paksa. Akibatnya, korban langsung terjatuh dan tewas. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengungkapkan saat ini tengah melakukan pendalaman peristiwa melalui tayangan CCTV tersebut. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia tekan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah. Temuan jenazah ini berawal dari adanya pengguna lift yang komplain mencium bau sangat menyengat di seputaran lift sebelah kiri pintu masuk terminal. Begitu pihak manajemen pengelola Bandara Kuala Namu Aviasi melakukan pemeriksaan, ditemukan jenazah wanita di lantai dasar lift. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia 4 hari. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita langsung bergabung bersama Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji untuk mengetahui perkembangan kasus ini. Selamat sore Pak Irsan. Selamat sore Mbak. Ya Pak Irsan, baik. Bagaimana perkembangan kasus wanita yang jatuh dari lift ini Pak? Baik Mbak, dapat kami jelaskan bahwa saya akan cerita sedikit kronologinya dulu. Itu bermula ada laporan warga pengguna bandara terhadap kehilangan keluarganya. Kemudian bergerak daripada itu, pada hari Senin, hari Kamis, pengguna bandar juga ada mencium bau yang tidak enak. Kemudian oleh bandara, petugas bandara dicari tahu sumber bau itu dari mana. Kemudian setelah diteliti bahwa ada sosok jenazah yang berada di lantai dasar lift. Bergerak daripada kasus itu, Mbak, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami juga sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Kemudian kami juga melakukan koordinasi kepada pihak-pihak dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dengan lift yang ada di bandara ini. Saat ini proses sedang berlangsung, Mbak. Baik, Pak, jika dilihat dari rekaman CCTV, korban ini membuka paksa begitu pintu lift dengan tangannya. Kenapa pintu lift ini bisa terbuka begitu, Pak? Untuk secara teknis, kami belum bisa memberikan pernyataan kenapa pintu lift bisa dibuka secara manual dengan tangan oleh korban. Kami akan tetap meminta pendapat ahli dalam hal ini, kenapa itu bisa terbuka dari dalam. Itu secara teknis nanti Mbak, kita lakukan pendalaman juga. Lalu jenazah korban ini kan ditemukan beberapa hari begitu setelah korban ini terjatuh meninggal dunia. Mengapa baru ditemukan sekitar 4 hari setelah terjatuh? Ya itu tadi Mbak, kejadian hari Senin, kemudian pada saat hari Kamis ada masyarakat pengguna bandara di salah satu lift itu mencium bau yang tidak enak. Dari hasil pencarian
ditemukanlah ada jenazah seseorang, dalam hal ini perempuan, di lantai dasar lift. Dari situ baru ketahuan, Mbak. Kemudian bergerak pada situ, kita berkoordinasi dengan pihak bandara melihat rekaman dari CCTV sebagaimana yang diputarkan tadi, Mbak. Selama 4 hari, apakah keluarga korban ini mencari begitu keberadaan korban? Pada hari kejadian, hari Senin, pihak keluarga korban melaporkan pada APSEC, petugas di bandara, bersama-sama petugas APSEC dilakukan pencarian, kemudian diumumkan juga melalui pengeras suara terhadap seseorang yang hilang di bandara. Setelah itu, dari pihak bandara tetap melakukan, namun kita belum mengetahui kenapa tidak dilakukan pencarian dari CCTV. Ini juga sedang kami dalami. Oke, apakah ada tuntutan dari pihak keluarga, Pak? Sejauh ini tuntutan tidak ada, Mbak. Namun berdasarkan informasi koordinasi tadi dengan pihak keluarga korban, hari Rabu mungkin mereka akan ke Polres Jakarta. Mungkin saat ini keluarga korban sedang dalam suasana berduka. Namun kami tetap melakukan upaya langkah-langkah untuk melihat apakah ada kelalaian di dalam kasus ini, dan kami akan tetap proses. Sejauh ini, baik Pak Irsan, sejauh ini siapa saja Pak yang sudah diperiksa, sudah didalami keterangannya, dan apa yang bisa digali dari saksi tersebut? Sejauh ini kita sudah, yang pertama kita melakukan otopsi terhadap jenazah, kemudian dari tim lapor Polda Sumut juga sudah melakukan oleh TKP. Kemudian kita sudah sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen uji kelayakan lift standarisasi di Bandara Kuala Namu. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap chief engineering terkait operasional lift dan maintenance, dan saksi ahli yang dapat mendukung untuk terangnya perkara ini. Ini semua sedang berjalan, Mbak. Sejauh ini untuk kelayakan lift tidak ada masalah atau seperti apa, Pak? Sampai dengan sekarang semua lift yang ada di bandara ini berjalan dengan normal, Mbak, dapat digunakan masyarakat. Baik, antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi, Pak, ke depannya seperti apa, berkoordinasi dengan pihak bandara? Baik, kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak bandara, pengelola bandara, kemudian dengan APSEC untuk mengantisipasi agar ini tidak terjadi kembali masyarakat terjatuh dari lift, kemudian bersama petugas kepolisian yang ada di bandara untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pada setiap lift-lift yang ada di Bandara Kuala Namu. Baik. Terima kasih Kombes Pol Irsan Sinuhaji sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur tewas tertabrak kereta di jalur kereta api Jatinegara Bekasi Sabtu pagi. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Olah TKP digelar di lokasi tewasnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Alfred Stowoliu. Korban tewas setelah tertabrak kereta api. Lokasi rel berada di pinggir Jalan Bekasi Timur Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa saksi dimintai keterangan, salah satunya adalah masinis kereta dan warga sekitar. Beliau benar merupakan anggota Polri, Polda Metro Jaya, yang jabatannya saat ini adalah sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Sementara hasil dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan ini patut diduga bunuh diri sementara ini dalam proses penyelidikan ini, ya. Untuk motif tentu teman-teman akan bertanya, ini masih di dalam. Jauh sebelumnya kejadian ini yang bersangkutan ini sakit. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sempat datangi lokasi kejadian siang tadi. Kini, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri. Proses penyelidikan akan ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang bocah meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan petasan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Para korban terkena ledakan saat akan memasang sumbu dengan paku yang menyebabkan percikan api. Bocah 11 tahun, warga desa Jerebeng Kembang, Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, meninggal dunia akibat terkena petasan. Korban bermain petasan bersama 5 teman-temannya yang juga mengalami luka berat akibat terkena ledakan. Kejadian berawal ketika korban bersama temannya memasang sumbu petasan di area persawahan. Paku yang bergesekan dengan bubuk petasan menyebabkan percikan api yang membuat petasan meledak. Karena belum dipasang sumbu, mereka memasang sumbunya dengan sendirinya, dengan cara dipaku. Ya. Dimasukkan sumbunya, kemudian saat dipaku, dimasukkan pakunya dengan keras, dipukul keras, akhirnya meledak. Polisi menyita barang bukti berupa paku, batu, dan petasan yang belum diledakkan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ayah Aditya Hasibuan AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjadi sorotan atas harta kekayaannya. Informasi selengkapnya di iNewsroom sesaat lagi.